terlihat Mbak In? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Bapak Dr. Septian Aji, selaku Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Yogyakarta, yang saya hormati pula Bapak Guru Kifar Zazalah, MSc, selaku Sekretaris Kantor Urusan Internasional, dan yang saya hormati pula Mbak Nugraini Putri, serta adik-adik mahasiswa ya. Ini alhamdulillah kita bisa berkumpul semuanya meskipun dalam ring ya. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhtarom. Saya Kepala Kantempatan pagi hari ini akan mensosialisasikan program unggulan dari pemerintah ya, yaitu namanya IGIP, Indonesian Global Internship Program. IGIP ini kalau adik-adik mahasiswa pernah daftar MSIB ya, magang studi itu independen itu di perusahaan, itu kalau MSIB itu di dalam negeri ya, tapi kalau IGIP ini magang tapi di luar negeri. Nah, nanti kita coba cari tahu mulai dari pengertian, prosedurnya, sampai ke persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar syarat ini. Apa saja fasilitas yang bisa didapatkan jika diterima nanti akan saya jelaskan. Kemudian di akhir sebelum ditutup nanti juga Pak Guru Gifar selaku Sekretaris KUI akan menjelaskan ada satu program lagi menarik ya, selain dari IGIP, yang memberi kesempatan pada kalian untuk bisa ke luar negeri gitu ya. Nah, saya berharap ada di antara kalian nanti atau mahasiswa UPY yang ya bisa lah diterima ataupun bisa ikut program IGIP maupun program yang EduClass yang kita kerjasama dengan Cina dan negara ASEAN yang lain begitu. Baik, saya buka dulu dengan pertama ini ya. Di tahun 2024 ini pemerintah melalui Kemdikbudristekdikti membuka kembali program IGIP. Program ini resmi dari pemerintah ya, adik-adik mahasiswa. Jadi jangan takut dengan isu-isu yang sekarang sedang santer di media, yang Fair in Job Jerman, di mana para mahasiswa ternyata setelah sampai di Jerman disuruh untuk bekerja berapa jam dalam sehari, disuruh angkat-angkat barang. Bukan itu ya, bukan, ini beda. Programnya beda. Kalau yang itu program yang diinisiasi oleh perkumpulan universitas ya, kira-kira sekitar 14 atau 16 universitas di Indonesia itu ya. Kemudian mereka menyebar, ada yang di Jerman, ada yang di Jepang, ada yang di negara lain begitu ya. Tapi setelah pelaksanaan ternyata ada permasalahan itu, ada beberapa mahasiswa yang dipekerjakan kurang manusiawi. Nah, kalau yang ini resmi dari pemerintah dan dibiayai pula oleh pemerintah, jadi kita tidak perlu khawatir meskipun ya nanti misalnya ada terjadi sesuatu pun harus waspada dan selalu kontak dengan Kemdikbud ataupun kami di kampus begitu ya. Nah, ini mulai dari pengertiannya dulu. IGIP ini merupakan salah satu skema pendanaan dari pemerintah Indonesia kepada mahasiswa untuk internship atau magang di top companies atau perusahaan yang top ya, serta juga organisasi top di luar negeri begitu ya. Ini salah satu program dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para mahasiswa berupa satu semester di luar negeri untuk magang atau praktek ya, praktek kerja di perusahaan atau organisasi yang sudah tergabung di partnernya Kemdikbud tentu saja begitu. Eh, ini dibiayai oleh apa ini namanya, Kementerian Pendidikan Ristekdikti ya begitu. Jadi bukan bukan oleh biaya kita sendiri atau dari universitas, bukan. Oke.
Nah, ini beberapa target negara yang menjadi tujuan dari program IGIP ini ya tahun 2024. Ada yang penggemar K-pop. Ya, ternyata ada tuh Korea Selatan. Nah, kapan lagi bisa ke Korea Selatan gratis kan? Nah, satu Korea Selatan, ada juga Thailand, ada Australia, ada Amerika Serikat, US ya. Ini keren sekali kalau bisa ke sana. Ada Selandia Baru, ada Inggris, Filipina, Jepang, Hungaria, Kanada, Jerman, Prancis, sampai yang paling dekat dengan negara kita Singapura itu. Oke, itu beberapa negara target dari program ini. Kemudian target di industrinya, kalau pemerintah ini mengatakan ada beberapa target di perusahaan atau industri yang akan dijadikan tempat untuk magang ya. Eh, Bidang energi, telekomunikasi, kimia, manufacturing, entertainment atau apa hiburan ya. Ada banking. Nah, banking ini mungkin dari prodi akuntansi atau manajemen mungkin bisa masuk situ ya. Logistik, insurance atau asuransi, hospitality, perawatan atau rumah sakitan, aerospace, luar angkasa, elektronik dari TI mungkin, retail, utilities, pharmaceutical, resource, information technology. Nah, ini beberapa target industri yang akan menjadi tempat eh, mahasiswa magang ya, nanti disesuaikan dengan prodi masing-masing kalian. Lalu apa objektif atau tujuannya? Yang pertama ini menyiapkan karir untuk bisa mahasiswa itu merasakan karir di perusahaan atau di organisasi itu seperti apa begitu. Yang kedua juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja atau karir di perusahaan begitu ya, atau di industri. Kemudian juga selain itu ada tujuan internationalization atau agar mahasiswa punya pengalaman dengan budaya kerja di lingkup internasional. Mungkin berbeda dengan budaya kerja kita di Indonesia ya. Kita bisa merasakan budaya kerja di internasional seperti apa. Kemudian juga membangun jaringan internasional, mahasiswa supaya punya jaringan internasional, juga emancipated learning ya, untuk emansipasi pembelajaran ya, untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ke dalam dunia nyata, berinovasi dan menyelesaikan serta kreatif dalam menyelesaikan permasalahan begitu. Juga tujuan selanjutnya yaitu internship, untuk bisa kalian bekerja di proyek-proyek yang berbeda, juga di budaya kerja dunia ya, merasakan budaya kerja dunia seperti apa, bertemu dengan para profesional di ya di dunia internasional tentu saja, juga membangun jaringan tadi, serta nanti ada regular coaching by mentor ya, ada apa namanya, dimentori oleh ya para profesional yang ada di perusahaan atau industri tadi itu sampai ke refleksi dan laporan. Nah, IGIP ini berusaha supaya ada evolusi dalam dunia pekerjaan ya. Eh, Misalnya di zaman yang lalu atau dulu itu kita kerja 9 to 5, kerja dari jam 9 sampai jam 5 ya, 8 jam kerja begitu. Tapi kalau kalian mungkin bisa merasakan kerja di internasional, mereka tidak lagi menerapkan 9 to 5 ya, tapi bisa kerja di mana saja, kerja kapanpun begitu ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Kemudian juga kalau di sini zaman dulu kerja di apa namanya, kantor-kantor perusahaan, kalau di sini ya bisa kerja dimanapun gitu. Yang penting ada internet, yang penting ada kreativitas kita untuk selalu memberikan apa namanya, progres atau hasil karya begitu. Dan lain sebagainya ya. Ini perbedaan pekerjaan zaman dulu dengan pekerjaan di masa depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia perusahaan begitu ya.
yang dimana sudah mengalami banyak perbedaan. Oke, kemudian lanjut lagi. Kompetensi apa yang diharapkan muncul dari program magang ini? Ada sense making atau ya apa ya namanya, peka begitu ya, peka terhadap pekerjaan, kemudian kebaruan dan berpikir adaptif, juga bagaimana kalian bisa membangun social intelligence ya atau kecerdasan sosial, computational thinking, berpikir secara komputasional, hmm, transdisciplinary ini mungkin beda prodi juga bisa masuk di beda perusahaan karena nanti akan semakin mengayakan ya. Seperti halnya misalnya pegawai bank itu kan tidak semua ada yang diterima dari manajemen atau dari akuntansi ya, bahkan dari PGSD kadang-kadang ada, dari prodi pendidikan ataupun yang tidak ada hubungannya dengan bank pun diterima karena dengan semakin banyaknya background apa namanya karyawan ataupun employee itu nanti perusahaannya akan semakin maju karena sudut pandangnya akan beragam. Begitu ada beberapa kompetensi yang diharapkan muncul nih dari kegiatan magang internasional ini. Nah, kemudian ini yang perlu saya sampaikan juga dan paling penting ini tentang pembiayaan ya. Nah, Kemdikbudristek Dikti ini akan mengcover yang pertama visa. Visa ini biasanya kan kalau kita mau ke luar negeri, pertama negara-negara yang tidak ASEAN itu kan kita harus apply visa ya, daftar visa dan itu ada biayanya. Kalau misal saya kemarin ke Taiwan itu ya 3 jutaan begitu ya. Itu baru visa ya, belum paspornya. Paspornya sekitar 500.000 atau 600.000. Nah, kalau kalian nanti diterima program magang ini, nanti visa akan dibayari oleh Kemdikbudristek Dikti. Berapa misalnya 5 juta atau 7 juta, mungkin masing-masing negara punya kebijakan tentang pembiayaan ya, karena nilai tukar mata uangnya juga berbeda-beda. Itu akan dibayari oleh Ristek Dikti. Yang berikutnya ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini kalau di luar negeri sangat penting sekali ya. Oh, di Indonesia aja sangat penting BPJS gitu ya. Di sana apalagi. Nah, itu akan dibayari juga oleh Kemdikbud. Kemudian settlement and living allowance ini biaya hidup dan biaya tinggal di sana ya. Misalnya sewa kos atau sewa apartemen atau tinggal di dormitory kayak gitu, itu akan di cover oleh Kemdikbudristek Dikti. Nah, nginapnya, apa biaya makan lamsamnya juga kayak gitu ya. Kemudian return economy tiket atau tiket ekonomi pulang pergi ya PP itu juga akan dibayari tergantung negaranya ya. Besarannya semakin jauh juga tiketnya semakin mahal kan. Nah, itu juga akan dibayari at cost oleh Kemdikbud. Kemudian emergency fund ini kalau terjadi sesuatu misalnya di sana sakit atau jatuh atau kecelakaan atau apalah yang membuat itu kemudian mengeluarkan biaya itu juga nanti akan di cover oleh Kemdikbudristek Dikti. Jadi insya Allah kalau kalian bisa mengikuti ini dan diterima, oh ini tinggal berangkat sih menurut saya. Paling cuma modal apa tadi paspor ya, paspor sama apa bahasa Inggris gitu. Yang lain sudah dibayar pemerintah. Sayangnya saya sudah bukan mahasiswa lagi ya nggak bisa daftar ini. Oke. Kemudian ini timeline schedule-nya. eh, ini mulai bulan Maret ini mulai disosialisasikan ya call for participation. Nanti silakan kalau biasa kalau kalian tertarik ya seharusnya tertarik ya. Nanti bisa menghubungi KUI di Rektorat lantai 1 paling pojok selatan ya. Kalian bisa tanya-tanya di situ dengan Mbak Ini, saya ataupun Pak Guru ya tentang program ini. Kemudian nanti di tanggal 17 sampai 30 April setelah Lebaran selesai ini dibuka pendaftarannya, bisa apply submission melalui online ya, melalui websitenya Kemdikbudristek. Jadi silakan bisa apply di sana. Kalau mengalami kendala, kami bisa bantu insya Allah. Kayak gitu.
Kemudian tanggal 7 sampai 8 ini ada seleksi ya. Seleksi ini biasanya kalau program seperti ini ada seleksi yang pertama dokumen ya. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian setelah itu apa diterima, nanti ada seleksi selanjutnya yaitu seleksi wawancara biasanya. Wawancara dengan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian setelah itu tanggal 16 Mei ada pengumuman dan tanggal 20 sampai 28 Juni ada persiapan keberangkatan ya, itu akan disiapkan oleh Kemristek Dikbud, persiapan keberangkatan. Lalu di semester depan berarti September sampai Desember itu semester depan ya, semester gasal ya. Itu implementasi program atau kalian sudah berada di luar negeri begitu ya, mengikuti program magang ini dan di Desember sampai Januari ini kepulangan ya atau tiba lagi ke Indonesia dan memberikan laporan seperti itu. Jadi yang paling diingat adalah ini ya 17 sampai 30 April. Jadi teman-teman mahasiswa punya spare waktu sekitar 3 atau 4 minggu ini untuk ya menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Kemdikbudristek untuk kalian daftar ini ya. Nanti misalnya surat keterangan aktif, nanti di belakang ada. Kemudian sertifikat bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kalau ini internship journey ini apa ya? Alur ya, alur magangnya dimulai dari mencari tahu di website perusahaan-perusahaan mana aja yang tersedia begitu ya, yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbudristek itu yang cocok dengan prodi kalian atau keterampilan kalian. Kemudian nanti minta surat Mohon rekomendasi. maaf, Pak Taufik, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Atau jaringannya kurang bagus ya, Mbak. Ya, oke, saya matikan eh, kameranya aja ya, biar nggak putus ya. Sebentar. Oke, baik. Selanjutnya, setelah meminta surat keterangan rekomendasi dari universitas, nanti kalian bisa mengisi formnya yang ada di websitenya Kemdikbudristek ya. Kalau ada apa namanya kesulitan nanti tanya aja ke KUI begitu. Nanti kemudian cek apa ini acceptance to the interview production stage atau kalian bisa ngecek dari apa namanya setelah kalian apply di websitenya itu nanti ada pengumuman siapa yang lolos di seleksi dokumen ya, seleksi dokumen siapa begitu, kemudian nanti akan diumumkan siapa yang maju ke seleksi selanjutnya yaitu seleksi interview atau wawancara ya. Nah, nanti kalau kalian lolos di wawancara, silakan dihadiri itu wawancaranya. Kemudian nanti ada pemberitahuan akhir finalnya ya. Sampai kalau ini sudah dinyatakan diterima, kalian bisa menghadiri persiapan keberangkatan, kemudian berangkat ke perusahaan yang dituju, pastinya luar negeri ya, begitu. Kemudian selama mengikuti magang, kalian bisa ngisi logbook atau apa ya namanya catatan harian gitu atau catatan mingguan gitu apa yang kalian lakukan. Udah deh selesai balik ke Indonesia, balik lagi ke universitas kita tercinta dan kemudian kalian bisa apa namanya ngeklaim magang kalian itu dengan 20 kredit atau 20 SKS ya, 20 SKS di Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi memang dari September sampai Desember itu kalau kalian keterima tidak perlu ikut kuliah ya, karena ya ini sudah diganti dengan 20 kredit atau 20 SKS gitu. Nah, persyaratannya apa saja atau bagaimana supaya bisa diterima ini eligible yang bisa mendaftar ini. Yang pertama tentu saja adalah mahasiswa aktif UPY, kemudian sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita semua WNI ya.
Kemudian ini ada di semester 4 dan 6 ya. Kalian mungkin ada yang semester 2 mungkin ya. Tadi saya share juga ke yang semester 2 soalnya. Nah, nggak apa-apa sebagai pengetahuan awal, siapa tahu di tahun depan mau ikut ya. Ini semester 4 sampai semester 6 ya yang boleh ikut. Kemudian belum pernah izin cuti kuliah ya selama mengikuti S1 ini. Kemudian IPK minimal 3, dibuktikan dengan transkrip ya, transkrip transkrip IPK itu. Itu kemudian punya, nah ini jangan kecil hati dulu nggak apa-apa, saya yakin kalian bisa. Nah ini punya bukti kemampuan berbahasa Inggris ya. Kalau pakai IELTS itu 6,5, TOEFL IBT 79, Duolingo itu 115. Nah, ini kalau kalian mau pakai yang paling murah ini pakai Duolingo ini. Kemarin kata Mbak ini cuma sekitar 750 ribuan ya. Kalau TOEFL IELTS itu bisa sampai 3 juta soalnya. Ya bisa pakai Duolingo, dan Duolingo itu kayaknya cuma online di depan HP kok, di depan laptop. Dan bayarnya cuma 750 ribu. Itu minimal 115. Tapi ya ini di sini Kemdikbud ngasih tanda bintang ya. Tanda bintang itu artinya eh, hanya beberapa negara yang mau menerima Duolingo ya. Karena kayak negara-negara barat itu kayak Eropa, Australia atau Selandia itu biasanya mereka hanya nerima yang IELTS ya. 6,5. TOEFL aja kadang-kadang mereka nggak mau. Kayak gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa mendaftar ini mendapatkan izin dan keterangan. Nanti gampang lah ini, insya Allah bisa kita usahakan melalui KUI ya. Kemudian siswa dari LPDP atau juga tidak sedang mengikuti em, apa namanya ini kampus merdeka yang lain kayak MSIB atau kampus mengajar atau wirausaha merdeka atau apa yang lain itu banyak ya, tidak sedang mengikuti itu selama besok ya, September sampai Desember itu. Kalau sekarang yang penting daftar dulu, nggak masalah. Kemudian tidak mengambil course atau mata kuliah di universitas ini tentu saja September besok ya. Setelah kalian dinyatakan diterima EGIP, tentu saja kalian nggak perlu ngambil mata kuliah lagi. Karena mata kuliahnya sudah bisa diganti transfer kredit 20 kredit tadi, 20 SKS. Kemudian tidak pernah melanggar aturan. Nanti dibuktikan dengan SKCK ini biasanya. Dan yang ke-12 menerima semua aturan dan peraturan ya yang ditetapkan oleh IKIP ini. Nah, ini dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan selama 3 atau 4 minggu ini supaya nanti bisa lancar. Yang pertama surat rekomendasi dari Kaprodi diketahui oleh wakil rektor ya. Ini nanti gampang lah, bisa dibantu oleh KUI untuk mendapatkan ini. Kemudian yang kedua sertifikat TOEFL atau Duolingo atau IELTS ya. Tadi misalnya kalian punya 6 pun ya wes nggak apa-apa. Yang penting tuh pede aja. Yang penting pede aja. Siapa tahu nanti banyak yang 6 juga terus pemerintah mempertimbangkan, kan bisa jadi kayak gitu. Kemudian eh, apa ini namanya transkrip akademik nanti di bahasa Inggris kan ya. Transkripnya kalau misalnya kesulitan ya nanti ke KUI aja, di bahasa Inggris kan terus dilegalkan oleh wakil rektor kayak gitu. Kemudian surat sehat bebas narkoba, surat SKCK ya, surat tidak berbuat kriminal gitu ya. Kemudian CV, kurikulum vitae, eh, apa ini? Nanti pernyataan bertanggung jawab dari orang tua ya.
bahwa orang tua mengizinkan gitulah intinya ya, atau wali wali mahasiswa itu mengizinkan. Kemudian nanti kalian juga ini yang nomor 8 diminta membuat dua 2 menit video pengenalan diri dengan bahasa Inggris gitu ya, tentang keterampilan yang dipunyai, tentang motivasi, tentang diri kalian kayak gitu ya. Kok ribet Pak? Iya, memang agak ribet karena tidak ada sesuatu yang gratis ya. Gratis pun tadi semua dibayar, tapi memang kita harus mengusahakan beberapa dokumen gitu. Ya sama ketika dulu saya apply beasiswa luar negeri itu ya agak ribet gini, tapi ya Bismillah, alhamdulillah dapat kan. Yang penting kita mau maju aja gitu. Ini beberapa perusahaan yang sudah apa namanya bekerja sama dengan IGIP dari Kemdikbudristek Dikti ya, ada Kinobi, ada Citra Tupindo, dan beberapa perusahaan lain ya. Contoh-contohnya aja sih, untuk lebih lengkapnya nanti di website ada daftar perusahaan yang bekerja sama itu. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang sosialisasi program IKIP ini. Tidak perlu berkecil hati dengan beberapa persyaratan tadi ya. Misalnya, Pak, saya baru punya uh, IELTS 6.0. Ya wis nggak apa-apa, maju aja. Pak, saya baru apa tadi? TOEFL-nya belum ada 79. Nggak apa-apa, yang penting kita positif maju aja. Siapa tahu itu nanti dipertimbangkan kalau apa spare-nya itu tidak terlalu jauh dari yang ditetapkan kayak gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas penyampaian sosialisasinya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait IGIP ini bisa di-keep dulu ya. Kita lanjut ke penyampaian dari Bapak Guru Gifar Zazalah, SCMSC, terkait kegiatan internasional di Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, untuk waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak Guru. Oke, baik. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Oke, baik. Baik, kalau sekarang apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya, Jelas, Pak. Oke, sebentar. Oke, sudah jelas ya. Baik, sebentar. Berarti ini saya kira tadi Pak Taufik yang jadi ini. Jangan sewu ya, Pak. Ini berarti saya tak share screen dulu. Share screen. Oke, baik. Apakah PowerPoint sudah terlihat dengan jelas? Halo, Jelas. teman-teman mahasiswa. Oke, sudah terlihat ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan menyambung sedikit terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Jadi begini ya teman-teman, eh, apa namanya, bahwasanya program yang tadi disampaikan Pak Taufik dan juga nanti program yang saya sampaikan itu kembali lagi sebetulnya manfaat yang akan dirasakan adalah teman-teman. Mungkin tadi ada beberapa seperti yang kayak Pak Taufik bilang harus persyaratannya ini, bla 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 seperti itu. Tapi coba kalau kita lihat perspektifnya teman-teman untuk kedepannya, gitu kan. Mungkin nanti teman-teman, wah ini tadi harus tes bahasa Inggris, harus menyiapkan bla 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 bla. Itu kalau saya lihat itu hanya sebagian dalam tanda kutip halangan yang nanti sebetulnya kalau teman-teman itu lakuin, manfaat yang kalian dapatkan itu lebih besar dibandingkan persyaratan-persyaratan yang tadi teman-teman lihat. Coba bayangkan, nanti teman-teman mendaftar lolos. Teman-teman nanti magang di luar negeri. Itu manfaatnya, saya yakin itu bisa tidak hanya teman-teman nanti setahun, 2 tahun. Saya yakin 100% bisa sampai 20 tahun nantinya. Teman-teman itu
untuk karir teman-teman setelah lulus nanti. Nah, jadi bagi teman-teman, saya mohon jangan sampai berkecil hati ya, karena sekali lagi itu memang kondisinya seperti ini teman-teman. Untuk dunia industri, minimal yang dibutuhkan itu tuh bukan IPK teman-teman 4 atau kalian tuh lulus selama 3,5 atau mungkin kurang dari 3,5. Perusahaan atau industri tidak melihat itu. Perusahaan itu melihat teman-teman itu sudah punya pengalaman atau belum. Gitu loh. Nah, ini adalah sebuah kesempatan di mana teman-teman itu, yuk ini loh ada sebuah kesempatan teman-teman bisa cari pengalaman. Apalagi pengalamannya di luar negeri. Gitu loh. Wah, bisa jadi nanti teman-teman itu untuk jalur karirnya itu tidak di dalam negeri nantinya setelah lulus. Bahkan nanti bisa di luar negeri. Banyak sekali loh lulusan-lulusan itu terutama di Indonesia ya yang mana mereka berkarir di luar negeri. Tapi apakah itu hanya mereka itu karena mereka pintar, karena ini tidak, karena mereka tuh mau berusaha gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Taufik dan juga saya nanti itu jadi bahan semangat teman-teman bahwasanya sekarang itu industri itu membutuhkan kalian yang mana itu lulusannya itu minimal harus ada pengalaman seperti itu. Oke, baik. Mengingatkan kembali tadi sudah di-share sama Mbak Eni ya terkait absensi. Jangan lupa nanti untuk diisi link absensinya. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait program yang kalau tadi itu dari pemerintah. Nah, kalau ini yang sudah bekerja sama dengan UPY. Nah, kerjasamanya itu apa? Yaitu namanya ASEAN China Alliance of Private Higher Education Institution atau bisa disebut disingkat sebagai AKAPHI. Nah, AKAPHI ini apa? AKAPHI ini adalah sebuah perkumpulan kampus-kampus baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di ASEAN dan Cina. Gitu. Di mana perkumpulan ini sudah dilaksanakan kurang lebih kalau untuk perkumpulannya ya itu sudah hampir 3 tahun. Tapi untuk proyek, untuk kegiatan-kegiatannya itu baru tahun kemarin, gitu. Yang mana UPY juga berpartisipasi. Nah, nanti kegiatan itu apa saja nanti akan kita bahas. Nah, kita mulai pengendalian dulu ya. Nah, AKB itu merupakan organisasi bentukan dari sebuah organisasi juga. Jadi organisasi membentuk organisasi, yaitu namanya Semio Rahyat. Yang mana itu kalau tidak salah asal mulanya itu dari kampus di Thailand, di Bangkok kalau nggak salah. Yang mana itu bekerjasama dengan Thailand. Nah, tujuannya itu untuk mempromosikan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi, terutama swasta, baik di lingkungan ASEAN. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, AKB itu apa dan kegiatannya bagaimana, teman-teman bisa cek nih. Nanti kalau nggak salah, nanti di-share ya, Mbak ini, untuk PowerPoint-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di link dari Kemdikbud LDT 5 terkait kegiatan tahun lalu. Seperti itu. Nah, sebelum saya jelaskan terkait nanti programnya apa saja, ini akan saya perlihatkan bentuk kegiatannya kemarin. Nah, kalau tahun kemarin kita UPY bekerjasama dengan beberapa kampus di Cina dan juga beberapa kampus di ASEAN, baik itu Thailand, baik itu Kamboja, Vietnam, dan lain sebagainya, itu kita masih dalam bentuk 2 kegiatan, yaitu kelas online dan juga joint research. Kalau joint research itu kemarin yang mengikuti Pak Taufik, kalau yang kelas online kemarin itu saya. Nah, di sini untuk kelas online itu nanti dari UPY akan apa namanya memberikan kesempatan kepada beberapa mahasiswa untuk mengikuti kelas tersebut. Seperti itu. Seperti contoh yang digambar ini kemarin kita kelas online menggunakan Microsoft Teams. Ini ada dari UPY, ya, ada juga dari Vietnam dan juga ada 3 universitas dari Cina. Yang mana kita berkumpul membahas, berdiskusi dalam proyek yang namanya kelas online atau kemarin istilahnya disebut di kelas UPY itu global class seperti itu. Nah, eh, berikutnya, kalau kita lihat di beberapa gambar ini kemarin kita tim dari UPY itu berangkat ke Cina. Nah, berangkat ke Cina, kita melakukan sebuah summit atau perkumpulan di mana kita membahas terkait kegiatan di tahun berikutnya itu bagaimana. Nah, kalau bisa kita lihat di sini juga ada perwakilan dari mahasiswa UPY nih. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada Mbak Eni nih yang tadi memberikan sambutan. Kemarin beliau dengan saya itu ke Cina, kita sebagai perwakilan dari Universitas Bagharia Yogyakarta untuk mengikuti sebuah forum
kayak gitu. Yang mana forum tersebut diikuti universitas-universitas dari ASEAN dan juga Cina, seperti itu. Dan ini kalau teman-teman lihat di sini, ini juga ada mahasiswa ini dari Vietnam, ya, dari Vietnam yang laki-laki ini, ya. Dan juga ini kita kemarin penandatanganan MOU itu dari kalau nggak salah ini kalau ibunya dari Kamboja, ini dari Cina, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentukan atau gambaran terkait kemarin tuh kegiatannya tuh bagaimana, seperti itu. Nah, baik. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan forum tahun lalu pada Desember ya, tahun 2023, bahwasanya kegiatan AKP tahun ini 2024 itu nanti ditambah satu. Ya, berdasarkan kemarin diskusi dengan tim KUI dan juga tim AKP ya, bahwasanya nanti tidak hanya online class atau joint research, tapi juga nanti ada company visit. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk company visit di luar negeri. Seperti itu. Nah, untuk ke luar negerinya itu kemana? Itu ada beberapa negara yang mana volunteer seperti itu. Bahwasanya, oh ini ada beberapa negara nih yang kalau mau silahkan mau ke sini. Indonesia juga ada. Indonesia kalau nggak salah itu di Jakarta kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa itu nanti bisa kalau ini nanti disepakati ya sama apa sama AKB karena ini masih dalam pembahasan, ini nanti teman-teman mahasiswa dapat berkesempatan untuk mengikuti dua kegiatan. Kalau yang joint research itu nanti biasanya itu nanti dosen. Saya kurang tahu apakah mahasiswa bisa bergabung atau tidak, saya kurang tahu. Tapi kalau kemarin itu dosen yang untuk joint research. Tapi untuk yang online class sama company visit itu nanti mahasiswa nanti akan terlibat lebih banyak. Nah, jadi ini adalah ketiga apa namanya itu proyek kegiatan AKB yang masih dalam diskusi yang mana nanti akan dilaksanakan tahun ini. Kapan Pak ini akan dilaksanakan? Kemungkinan besar akan dilaksanakan pertengahan tahun 2024. Jadi mungkin sekitar dari Agustus sampai Desember seperti itu. Nah, dan juga nanti kalau tahun lalu untuk forumnya tempatnya itu di Cina. Kalau tahun sekarang itu nanti forumnya itu di Vietnam. Seperti itu. Oke, nah jadi ini adalah ketiga proyek kegiatan AKV pada tahun 2024. Nah, lalu berikutnya manfaat bagi mahasiswa. Jadi ini ada berapa, ini total ada berapa nih 80-an ya kalau nggak salah tadi saya lihat itu 80 mahasiswa. Di sini manfaatnya kalau saya nanti untuk nanti untuk mengikuti AKB ini apa ya Pak? Nah, gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kemarin, kalau ini teman-teman ada yang dari manajemen, ada yang dari akuntansi, ada yang dari PBSI ya, kalau nggak salah PBSI dan juga kemarin tambahan satu tuh dari S2 itu. Kemarin mereka mendapatkan yang namanya SKP internasional. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di sini mahasiswa syarat lulus atau wisuda kalau nggak salah harus SKPI kan minimal ada berapa poin kalau tidak salah. Nah, teman-teman itu nanti bisa mendapatkan yang namanya SKPI internasional. Nah, ini sangat fundamental. Kenapa? Karena ini bermanfaat sekali teman-teman nanti ketika lulus. Teman-teman nanti ketika terjun di industri, ketika ditanya entah itu perusahaan atau instansi, Anda itu sudah melakukan apa selama menjadi mahasiswa. Nah, teman-teman bisa ini nih menyodorkan ini loh Pak, saya sudah mengikuti kegiatan internasional gitu. Nah, ini jadi nilai plus bagus sekali untuk teman-teman. Jadi sekali lagi sangat sayang teman-teman nanti kalau ini dilewatkan gitu. Karena kita kemarin sudah ada 5 mahasiswa yang mendapatkan SKP internasional. Tuh. Jadi ini lumayan sekali nih untuk teman-teman yang eh, dapat bergabung untuk kegiatan AKB ini. Lalu yang kedua nih yang fundamental juga relasi internasional. Nah, teman-teman nanti otomatis kalau biasanya tuh teman-teman tuh relasinya cuma teman sebangku atau teman sekelas, teman antar prodi atau mungkin teman satu fakultas atau antar fakultas, teman-teman ini nanti punya relasi internasional loh. Ya. Kalau saya balikan tadi ini, nah ini Mbak Eni ya, di sini. Mbak Eni itu punya relasi internasional banyak ini. Ya, kemarin kita itu yang kalau kita intens ya untuk
berkomunikasi, ya. Itu kita kemarin dari Vietnam nih. Ini namanya Brian. Tapi kalau namanya Vietnam tuh saya lupa itu kayak Nguyen-Nguyen apa itu saya lupa itu. Ada nih. Tapi kalau nama apa namanya untuk internasionalnya itu ada Nguyen, sorry Brian. Ini juga ada teman-teman dari Cina juga nih. Ini kemarin tuh. Dan kita juga sempat bertemu di Cina sana. Kita berdiskusi, ngobrol bareng dan sebagainya. Nah, yang mana ini sekali lagi ini juga fundamental untuk teman-teman. Kedepannya nanti setelah lulus nanti. Siapa tahu nanti ketika lulus teman nanti, teman-teman ini relasi internasionalnya itu memberikan sebuah informasi yang teman-teman itu bisa berkarir di sana. Gitu loh. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali kalau untuk teman-teman. Jadi ini sangat disayangkan kalau teman-teman nanti itu sayang untuk dilewatkan. Nah, lalu berikutnya ini yang ini harusnya bikin teman-teman semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan AKP ini, yaitu visiting host country. Jadi pengalaman tahun kemarin dari panitia AKP itu memberikan sebuah reward kepada mahasiswa terutama yang mengikuti kegiatan AKP ini. Rewardnya apa? Rewardnya adalah itu nanti teman-teman kalau ini kasusnya kemarin kita di Cina ya karena forumnya di Cina pada saat itu akan diberikan tiket PP gratis dan juga biaya tempat tinggal gratis pada saat forum berlangsung. Kemarin itu kita di Cina berapa hari ya? 5 hari ya? Oke, kita 5 hari nih. Jadi 5 hari ini itu biayanya itu dibiayai sama panitia. Tiketnya itu udah PP. Jadi teman-teman sudah tenang nih. Ya mungkin nanti teman-teman cuma mungkin tambah sangu lah. Kalau di Cina kemarin ternyata Cina itu murah ya. Saya kira tuh mahal kayak nggak tahu mungkin di Taiwan berapa itu. Cina itu murah sekali. Kalau teman-teman tahu Lawson, Lawson yang di Jogja itu kalau teman-teman lihat itu mungkin minuman itu 10.000. Ternyata di Cina minuman di Lawson itu bahkan ada yang 8.000, 5.000 bahkan ada untuk minuman teh yang botol itu. Nah, itu kan sangat murah sekali. Gitu. Nah, jadi rewardnya adalah teman-teman nanti dibayar tiket PP pesawat ya dari Indonesia ke kalau besok itu di Thailand berarti tiket PP Thailand ke sorry Indonesia ke Thailand, Thailand ke Indonesia itu tiket PP ya. Dan juga nanti biaya tempat tinggal, hotel pastinya, bukan rumah, hotel kayak gitu. Nah, jadi ini harusnya bikin teman-teman itu sangat, wah, kok menarik sekali ya. Saya mendapatkan SKP internasional nih. Saya nanti lulus bisa saya pakai untuk bergaining power, bisa berkarir yang lebih bagus. Lalu yang kedua, relasi internasional nih. Saya nanti bisa punya kenalan dari luar negeri. Nah, ini kan nanti bermanfaat untuk jalur karirnya teman-teman. Misal nanti teman-teman ada informasi dari Cina, dari Thailand, dan sebagainya. Ini ada lowongan pekerjaan atau kerjasama bla 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 gini. Ini kan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Lalu yang berikutnya visiting host country. Nah, nanti teman-teman ketika selain nanti dibiayai tiket sama hotel itu gratis, teman-teman itu punya pengalaman nih ke luar negeri. Pertukaran budaya itu sangat tidak apa ya, tidak bisa harganya itu tidak bisa dibandingkan. Teman-teman nanti pertukaran budaya, budaya di negara A itu bagaimana, B bagaimana. Nah, ini eh, yang menurut kami itu tiga komponen tiga manfaat ini yang sangat fundamental. Selain nanti ya otomatis ilmu, pengalaman dan sebagainya. Tapi tiga komponen ini yang sangat fundamental bagi kami untuk mahasiswa yang bisa didapatkan mahasiswa ketika nanti mengikuti kegiatan AKP ini. Seperti itu. Oke, nah jadi ini kalau teman-teman lihat kemarin, nah ini foto ini kemarin kita ini ada yang dari kalau Indonesia kemarin kita ada dua ya dari UKDW Jogja dan juga dari Stiki Malang dari Malang. Nah terus ini kita ini dari ini tuh dari Myanmar ya. Yang perempuan ini dari Myanmar, ini tadi sudah saya sebutkan dari Vietnam, ini dari Kamboja ya. Kamboja ini dari UKDW. Udah dari UKDW. Kemarin kita sempat jalan-jalan nih bareng-bareng kayak gitu, ngobrol asik seru, saling pengalaman dan lain sebagainya. Terus ini kemarin kita berkeliling-keliling di universitas. Kemarin itu lokasinya di Cina itu namanya Universitas Sanya ya. Sanya University. Kita kemarin keliling juga ya, dipandu juga. Nah, ini tim Xia Meo-nya, ketuanya. Terus kalau yang ini Bapak satu ini ketua AKPHEI untuk tahun ini. Ini dari Thailand. Nah, makanya lokasinya kenapa nanti forumnya di Thailand.
Seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya, bahwasanya kegiatan AKBH ini sangat menarik ya, sangat menarik untuk sayang sekali kalau teman-teman itu dilewatkan. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwasanya ini tuh kembali lagi itu tuh untuk teman-teman. Tidak hanya untuk teman-teman itu setahun, 2 tahun, tapi nanti bisa 5-10 tahun ke depan untuk jalur karir teman-teman. Jadi saya harap apa yang disampaikan tadi sama Pak Taufik dan saya ya terkait kalau Pak Taufik tadi terkait program dari pemerintah IKIP magang internasional, kalau saya itu nanti kegiatan AKB yang sudah bekerja sama dengan UPY itu nanti menjadi semangat teman-teman untuk nanti menambah pengalaman di mana pengalamannya ini nanti bisa bermanfaat untuk teman ketika nanti sudah lulus nanti. Nah, kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut, nah nanti bisa ini nih menghubungi Mbak Eni tadi, ini nomornya sudah ada di sini atau mungkin email atau mungkin DM Instagram. Kita juga punya Instagram nih, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya dan juga Pak Taufik. Nah, berikutnya di sini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Monggo, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Eni ya. Silahkan Mbak Eni. Baik, terima kasih Pak Guru. Menarik sekali ya teman-teman terkait penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman yang penasaran terkait program Indonesian Global Internship Program atau AKP, bisa ditanyain sekarang, bisa raise hand atau langsung hidupkan mic, atau teman-teman bisa chat melalui room chat di Zoom virtual meeting ini. Ayo teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Pak Guru diisi. Sudah jelas semua berarti Mbak Eni. Mohon maaf Pak Taufik, kok suaranya kecil? Oh iya, sudah jelas semua sepertinya kalau tidak. Oh ya, sudah Pak. Jadi teman-teman, menarik sekali loh program IGIP sama AKP ini. Bagaimana Pak Taufik? Mungkin kita tutup saja kegiatan hari ini karena teman-teman belum ada yang ingin bertanya. Oke, baiklah, tidak ada pertanyaan ya, rekan-rekan mahasiswa. Ya, intinya adalah berani mencoba begitu ya. Jangan takut apapun persyaratannya, yang penting dilengkapi. Siapa tahu nanti kita beruntung gitu ya. Hmm. Baik, sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman, silahkan hidupkan kameranya untuk kita lakukan sesi dokumentasi. Kami tunggu. Apabila nanti teman-teman masih ingin bertanya, walaupun tidak melalui Zoom virtual meeting ini, bisa kunjungi website atau melalui email dan kontak yang sudah ada di pamflet ya teman-teman. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya ya. Saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk mengisikan presensi dan link materi sudah saya sematkan pada chat group. Baik, kita tutup kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Apabila saya banyak kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Taufik dan Pak Guru.
Terima kasih Mbak Eni, terima kasih mahasiswa, terima kasih Pak Guru.